Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara penggunaan aplikasi dari laporan terma. Yang pertama kita tata cara penginputan data kerjasama. Jadi sebelum lanjut ke tata cara penginputan, kita pengantar sedikit. Jadi untuk data kerjasama itu ada tiga ya Bapak Ibu. Ada MOU, kemudian ada MOA, terus ada IA. Jadi secara garis besar, kalau MOU untuk kesepahaman itu ada di tingkat universitas atau di tingkat paling tinggi, di tingkat rektor atau ketua atau direktur, pokoknya di tingkat yang paling tinggi, yang bertanda tangan juga nanti yang paling tinggi. Nah, kemudian dari MOU itu diturunkan ke MOA atau biasa kita sebut PKS Perjanjian Kerjasama. Itu di tingkat fakultas kalau untuk universitas ya, yang punya fakultas. Kalau tidak ada fakultas, kalau ada jurusan berarti turun ke jurusan. Misal seperti politeknik ya, berarti kan jurusan. Atau kalau tidak ada jurusan, langsung ke tingkat prodi. Jadi kalau tidak ada fakultas atau tidak ada jurusan, langsung ke tingkat prodi. Seperti kayak sekolah tinggi yang tidak ada fakultas itu langsung ke tingkat prodi juga. Kemudian dari MOA turun ke IA, Implementation Argument. Jadi pelaksanaan kegiatannya tadi. Itu turun ke prodinya juga. Jadi wajib di tingkat prodi. Jadi untuk MOA dan IA itu pelaksananya harus di tingkat prodi. Harus menyebutkan prodinya siapa saja yang melaksanakan. Jadi secara garis besarnya pasti untuk yang MOA dan IA itu lebih banyak daripada MOU karena MOU kan itu berlaku biasanya sepanjang 5 tahun. Biasanya kan 5 tahun. Tadi selama 5 tahun ada melaksanakan kegiatan kerjasama itu harus dituangkan dalam IA. Selebihnya secara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lanjut kita ke tata cara penginputan. Jadi untuk penginputan data kerjasama itu masuk di menu kerjasama. Nanti pilih eh, repository ya. Ini sebagai contoh saya login ke akun PTS. Pilih ke menu repository. Nah, kemudian untuk menambahkan data kita tambah data, klik di menu tambah. Nah, di sini kita pilih jenis dokumen kerjasama kita. Mungkin secara awal kita pilih MOU karena ini awal kerjasama ya biasanya ada MOU. Jadi dari MOU bisa langsung ke MOA atau bisa langsung ke IA nanti. Kita dasarnya tadi MOU, kemudian diturunkan ke MOA atau IA nanti. Kita pilih MOU untuk dokumen bersama, pilih status kerjasamanya aktif, kita input sembarang aja, jadi input nomor dokumennya, nanti diisikan saja sesuai dengan dokumen kerjasamanya. Ini kita upload. Ini. Kemudian diisikan di sini pihak satu. Pihak satu pasti karena kita login sebagai akun PT, dia pasti walaupun di dokumen kerjasama untuk yang nama PT di pihak kedua, tetap kita input nanti di pihak ke satu. Kecuali mitranya misal perguruan tinggi nanti. Biasa di perguruan tinggi yang lain menginput dia sebagai pihak satu nanti. Ya, dia pentanganan pejabatnya siapa, input di sini misal ini jabatan direktur misalnya atau ketua atau rektor sesuaikan dengan kampus masing-masing. Menjawab jika ada. Terus pihak kedua, kita klik ini. Nah, yang kita pilih di sini untuk yang mitranya kita pilih dia sebagai mitra untuk yang dunia industri atau perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi pilih yang perguruan tinggi. Nanti bisa diketik langsung di sini Bapak Ibu nama perguruan tingginya. Misal nah, sih muncul. Kalau untuk yang mitranya perguruan tinggi. Namun kalau mitranya selain perguruan tinggi, pilih yang mitra ini Bapak Ibu. Nah, kita cari di sini kalau misalnya sudah ada ya. Ya, kalau tidak ada, biasanya kan ada yang sudah pernah menambahkan ya di sini.
nama perusahaan atau nama organisasinya. Kalau tidak ada, nah kita tambah manual di sini tambah. Nah, cari kita pilih dia klasifikasinya perusahaan apa, misal rumah sakit atau apa, pilih misal perusahaan multinasional, pilih ABS, pilih. Ini kalau mau diisi, terserah, kalau dikosongkan, simpan, oke, sudah. Nah, penanda tangan pun tidak diisi sesuai dengan di dokumen kerjasamanya. Hmm. Kalau ada mitranya lebih dari satu, tambah aja sih, klik tambah bagian. Kalau mitranya lebih dari satu. Ya, selanjutnya isikan bentuk kegiatannya, kita pilih di sini. Nah, itu kan biasa dilihat dari dokumen kerjasamanya, kegiatan apa saja mencakup di situ. Misal ada kegiatan magang, ini kalau ada kontraknya diisi. Untuk keluaran ini kalau MUI biasanya kan tidak ada jumlahnya ya, jumlah berapa orang yang magang nanti dikosongkan saja dulu. Ya, ringkasan luarannya kalau mau diisi, output itu kan belum 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 terlaksanakan kalau MOU biasanya kan belum dilaksanakan tuh masih sebatas perencanaan awal dikosongkan saja. Sasaran misal pilih ini, indikatornya misal ini. Nah, kalau kegiatannya ada lagi, tinggal kita pilih lagi kegiatannya di sini. Misal pilih yang pelatihan. Nah, nanti scroll ke bawah, nanti pelatihan muncul lagi di sini. Oh, sudah, kita simpan. Jadi ini MOU misalnya kita contoh sebagai MOU, kita simpan. Ya, data sudah masuk. Nah, dari MOU yang sudah diinput, bisa di tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya sudah ditindaklanjuti, sudah ada dokumen MOA-nya atau IA-nya, kita tambah lagi ya Bapak Ibu, tambah. Nah, kita pilih jenis dokumennya, misal dia diturunkan ke MOA atau IA. Misal ke IA langsung, kita cari dokumen dasarnya tadi, kita pilih MOU-nya tadi, kita cari di sini. Nah, ini tadi kita pilih dasar dokumennya, dasar dari turunan kerjasamanya ini. Kita input nomor dokumen IA-nya. Kita sesuaikan. Misal IA-nya magang ya. Magang. Ini sama. Nah, untuk IA atau MA Bapak Ibu bedanya dia ada unit pelaksananya. Jadi ini wajib di input ya pelaksananya prodi apa saja yang melaksanakan. Karena untuk penilaian IKU itu menilai prodi pelaksananya Bapak Ibu. Jadi wajib kita input prodi pelaksananya. Jadi untuk IA dan MOA itu harus di tingkat prodi. Kalau tidak di tingkat prodi itu tidak masuk dalam penilaian IKU-nya. Jadi harus kita input prodinya. Nah, kita pilih pelaksananya ada prodi kebidayaan misal. Ini wajib di input. Kalau ada prodi lain lagi, misalnya lebih dari satu prodi, tinggal kita ketik nanti di sini nama prodinya. Isi sembarang aja dulu. Nah, ini kalau ada anggaran atau apa silahkan input. Yang kedua, karena tadi kita mungkin tindak lanjutnya dengan PT ABC tadi kita coba aja di sini. Nah, ini tadi yang pernah kita input. Hmm, lanjut di sini pilih untuk kegiatannya. Karena untuk IA itu hanya melaksanakan satu kegiatan, Bapak Ibu. Jadi untuk
MOU itu mencakup beberapa kegiatan, kalau MOA sama juga mencakup beberapa kegiatan. Ya, kalau IA pelaksanaannya itu hanya mencakup satu kegiatan. Jadi misal dalam tahun ini mau melaksanakan magang. Jadi IA ini Bapak Ibu dibuat sebelum magang itu dilaksanakan. Karena yang mengatur bagaimana pelaksanaan magang di lapangan itu. Mengatur misal teknis pelaksanaannya seperti apa, kalau ada biaya seperti apa, waktunya kapan, itu diatur di dalam IA. Dan itu dibuat sebelum pelaksanaan kegiatannya Bapak Ibu. Makanya IA itu otomatis lebih banyak daripada dokumen MOU dan MOA. Karena dia tergantung pelaksanaannya. Misal dalam satu tahun ada 5 kali pelaksanaan, berarti ada 5 dokumen IA. Pilih misal magang tadi, magangan, kontrak kalau ada nilai permasalahan, luarannya diisi misalnya di sini jumlah mahasiswanya. Bisa ada 10 mahasiswa magang. Luarannya apa outputnya nanti diisi sesuaikan dengan output kegiatannya. Cukup ya satu kegiatan Bapak Ibu untuk IA itu hanya satu kegiatan yang kita simpan. Oh, ini perlu kita isi tadi. Nah, ini pertamanya lupa di upload. Kita simpan. Nah, ini sudah. Nah, jadi sudah Bapak Ibu kita sudah input MOU dan input IA. Jadi untuk data kerjasama itu harus dilaporkan setiap tahunnya Bapak Ibu. Karena akan dilakukan penilaian IQ 6 nantinya. Nah, kalau sudah eh, data kerjasama yang sudah kita laporkan, selanjutnya yang wajib kita buat adalah laporan pelaksanaan Bapak Ibu. Laporan pelaksanaan ini dibuat eh, untuk yang MOA dan IA saja. Jadi untuk MOU tidak dibuat. Jadi laporan pelaksana itu sebagai bukti bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu memang benar dilaksanakan ya. Memang jadi untuk menghindari ternyata cuma membuat dokumen IA, ternyata magangnya tidak terrealisasi ya Bapak Ibu, tidak sudah buat IA ternyata magangnya tidak dilakukan. Makanya dari kementerian kita dari pusat itu minta ada penambahan laporan pelaksanaan kerjasama. Jadi selain kita mengupload atau menginput data kerjasama, kita wajib melakukan upload laporan kerjasama, upload laporan hasil pelaksanaan kerjasama. Nah, itu berlaku untuk yang MOA dan IA. Sebagai contoh, kita input magang ini sudah selesai nih, kegiatan magang ini sudah selesai dilaksanakan. Berarti kita wajib melakukan penginputan laporan pelaksanaan. Nah, caranya kita klik yang icon warna biru ini buku, icon detail. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada eh, kolom untuk upload laporan pelaksanaan. Untuk formatnya kita unduh di sini untuk format laporannya. Nah, ini formatnya simple saja, jadi hanya satu lembar. Nah, ini judul kerjasamanya apa, sesuaikan dengan yang dokumen kita. Referensinya apa, dia di MOA atau IA. Nah, jadi yang MOA, misal dari MOA menurunkan banyak IA ya Pak Ibu. Jadi untuk yang MOA, laporannya nanti digabungkan saja dari laporan semua hasil IA Bapak Ibu untuk yang MOA. Jadi misal MOA terkait Tridharma ya atau magang. Nah, di situ ada diturunkan nanti sebanyak 10 IA, misal ada 10 kegiatan magang di IA-nya. Berarti nanti untuk yang MOA laporannya kalau tidak ada laporan nanti MOA-nya tidak dinilai. Jadi yang di MOA Bapak Ibu upload juga dari hasil semua penggabungan IA tadi laporannya. Misal ada 10 kali, berarti ada 10 lampiran laporan ini. Kalau untuk IA hanya satu laporan Bapak Ibu. Nah ini, jadi kita isikan judul kerjasamanya, referensinya apa, miteranya siapa, ruang lingkup, terus outputnya apa. Nah ini bukti pelaksanaannya Bapak Ibu.
tautan atau link dokumentasi kegiatan. Dalam bentuk link saja ini nanti dapat. Bisa dalam bentuk Google Drive atau apa. Yang eh, berisi laporan, berisi bukti pelaksanaan kegiatannya. Nah, terus di sini penanggung jawab kegiatan, tanda tangan, stempel, mitranya, ini juga, ini kalau mitranya jauh kemarin bisa eh, pakai scan aja tanda tangannya. Kemudian di sini mengetahui dekan, minimal dekan ya atau pejabat setara eselon 2. Nanti kalau sudah diisi, baru kita upload di sini. Kita upload laporan pelaksanaannya. Contoh kita upload sembarang aja yang bagus. Oke, sudah. Nah, nanti listnya bisa dilihat di sini list. Kita refresh. Ah, salah. Tadi kita belum simpan. Kita upload dulu. Nah, baru kita klik simpan. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah ada laporan. Jadi wajib untuk eh, MOA dan IA itu wajib ada laporan pelaksanaan. Cuman yang untuk IA tadi isinya hanya satu laporan pelaksanaan. Kalau MOA, karena misal mungkin dia MOA itu referensi dari 10 IA kan, misal dari MOA telah menurunkan banyak IA-nya ada 10 misal. Contoh kita cari MOA. Mungkin di sini. Nah, ini misalnya ini kan dari MOA ini ternyata telah diturunkan ke dalam IA-nya ada 10 pelaksanaan kegiatan dari IA-nya. Nanti untuk laporannya Bapak Ibu rangkum apa ya digabungkan aja jadi satu 10 laporan tadi. Nanti dapat sebuah laporannya di sini. Karena kan referensinya tadi dari MOA ini tadi. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan saja dengan tim kerjasama dari LIT 11.